Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nuhattima fuqara'a wa masakina. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang saya cintai, Dewan Hakim yang baik hati, yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah ritual, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia melalui ibadah sosial. Salah satu wujud nyata dari ibadah sosial adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf adalah denyut nadi keuangan sosial syariah. Ia bukan hanya amal, tetapi instrumen ekonomi yang mampu menggerakkan pembangunan umat. Dari sumber mutakhir, menurut Outlook Zakat Indonesia tahun 2025 dari Basnas, potensi zakat nasional mencapai lebih dari 327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan baru sekitar 41 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, laporan resmi Bank Syariah Indonesia mencatat bahwa dana kelolaan Ziswaf per April 2025 telah menembus 2,03 triliun, naik 34,71% dari posisi Desember 2024 sebesar 1,5 triliun. Angka-angka ini adalah cermin yang memperlihatkan betapa besar kekuatan umat, tetapi juga betapa banyak potensi yang masih tertidur. Hadirin sekalian, betapa pilu hati kita menyadari jurang yang lebar antara potensi dan realisasi zakat. Dari 327 triliun potensi zakat nasional, hanya 41 triliun yang benar-benar terkumpul. Artinya, lebih dari 280 triliun keberkahan masih terpendam, tidak tersalurkan, tidak menyentuh mereka yang lapar, mereka yang sakit, dan mereka yang terpinggirkan. Bayangkan, di sudut negeri ini masih ada anak bangsa yang harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Masih ada keluarga yang menahan sakit karena tidak mampu membeli obat. Masih ada saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara dana zakat yang seharusnya menjadi solusi justru belum optimal dimanfaatkan. Apakah hati kita tidak terguncang? Apakah jiwa kita tidak tersentuh? Oleh karena itu, tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Optimalisasi Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi yang penuh cahaya. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, Dewan Hakim yang wajahnya berseri-seri, semoga kita semua dilimpahi rezeki. Allahumma amin.
Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azmi karya Ibnu Katsir halaman 391 sampai 392 menjelaskan, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa taubat Abu Lubabah bin Abdul Munzir dan sahabatnya yang sebelumnya lalai dalam jihad. Sebagai tanda penyesalan, mereka menyerahkan harta kepada Rasulullah SAW agar disedekahkan dan beliau mendoakan mereka. Allah kemudian menurunkan ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah instrumen penyucian jiwa dan harta, serta doa Rasulullah SAW menjadi sumber ketentraman bagi umat. Betapa indahnya janji Allah ini. Zakat bukan sekedar kewajiban, melainkan hadiah spiritual yang membersihkan jiwa dan menyuburkan harta. Dengan menunaikan ziswaf, kita bukan hanya menolong sesama, tetapi juga membuka pintu yang melimpah. Bayangkan teman-teman, setiap rupiah yang kita salurkan, yang kita keluarkan akan kembali dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, dan keberhasilan hidup. Dari pidato tadi dapat disimpulkan bahwa ziswaf adalah mesin peradaban. Ia bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga senjata sosial untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Angka-angka tadi harus menjadi alarm bagi kita semua. Saatnya kita bangkit, saatnya menunaikan zakat dengan tertib, memperbanyak infak dan sedekah, serta memperkembangkan wakaf produktif. Dengan itu teman-teman, umat Islam Indonesia akan menunjukkan betapa besar kekuatan yang selama ini tertidur. Kita kini benar-benar bangkit untuk membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tunggu dulu. Berlayar perahu menuju dermaga, membawa hasil panen yang kaya. Zakat, infak, sedekah, wakaf dijaga. Umat sejahtera, bangsa pun berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.